Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri True Worshipper mengajarkan kita menjadi penyembah yang sejati, yaitu bagaimana menjadi seorang yang bisa menikmati keintiman dengan Kristus dalam penyembahan, tetapi dengan motivasi yang benar. Episode ini berjudul Ucapan Syukur Membangkitkan Penyembahan. Kita masih dalam teks yang sama, yaitu Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Kita tahu bahwa Yesus yang diundang ke rumah Simon, orang Farisi itu, lalu kemudian ada perempuan yang berdosa, dan langsung menghampiri kaki Yesus, menyentuhnya, menangis, menyekanya dengan rambutnya, meminyakinya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana sikap Simon di dalam menyaksikan tindakan itu. Muncul dalam pikirannya sebuah pertanyaan, dan ini memperlihatkan sebenarnya siapa Simon itu dan kenapa dia terhalang untuk bisa menjadi seorang penyembah yang intim. Kita tahu bahwa di dalam ayat 39 Simon mulai memikirkan kenapa Yesus sebagai nabi tidak tahu siapa perempuan itu. Dan bahkan dikatakan, dipakai ayat, dia menyentuh kaki Yesus. Kata menyentuh di dalam istilah Alkitab, Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, selain secara harafiah artinya menyentuh, memegang sesuatu, tetapi juga memiliki arti membangkitkan gairah seksual atau bahkan melakukan hubungan intim suami istri. Itu arti kata menyentuh. Jadi sebenarnya ketika Simon memakai kata menyentuh di sini, bukan semata-mata secara literal kaki Yesus disentuh oleh si perempuan ini, tetapi sebenarnya dia mau mengatakan bahwa si perempuan itu sedang melakukan sebuah hubungan seksual dengan Yesus. Penulis tidak bermaksud untuk mengatakan, atau si perempuan itu tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu yang sensual kepada Yesus. Tetapi Simon memakai kata itu untuk menegaskan dalam hatinya bahwa Yesus perlu dipertanyakan integritas moralnya sebagai seorang nabi. Harusnya dia tahu si perempuan ini. Dan ingat, Simon itu kan seorang Farisi yang sangat kaku dengan hukum-hukum dan tradisi serta aturan-aturan Taurat dan juga tradisi nenek moyang. Di sini Simon mulai mempertanyakan Yesus. Simon bahkan dengan sikapnya dia mulai membandingkan dirinya dengan si perempuan itu, sudah pasti ya bahwa dia orang berdosa, dan kemudian Simon juga mulai membandingkan bagaimana seharusnya Yesus bersikap kepada perempuan ini. Di dalam benak Simon, harusnya ketika si perempuan ini menghampiri Yesus dan menyentuh kakinya, dia langsung tendang itu perempuan. Dia langsung tolak itu perempuan. Itu yang diharapkan oleh Simon. Karena melindungi integritasnya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang nabi Tuhan. Ada satu prinsip yang kita bisa belajar, bahwa cara pandang kita mempengaruhi visi kita. Perspektif kita yang terbatas terkadang tidak memungkinkan kita untuk melihat apa adanya atau apa yang sebenarnya sedang terjadi. Our perception limits our vision. Yesus sebagai Allah tahu pikiran Simon, tahu apa yang ada di dalam benaknya. Lalu kemudian dia meresponi sikap Simon yang menghakimi wanita ini, bahkan menghakimi Yesus sendiri. Ia mulai membandingkan dirinya dengan kedua orang ini. Sahabat sekalian, berhati-hati dengan sikap membandingkan diri kita dengan orang lain, karena sikap seperti ini akan selalu membahayakan diri kita. Yesus menyadarkan Simon dengan memberikan sebuah pertanyaan. Ayat berikutnya dikatakan, Simon, kalau ada dua orang berhutang kepada seorang pembunga uang,
hutang ini begitu besar, dua-duanya tidak mampu membayar hutangnya. Lalu kemudian si pemilik uang itu membebaskan mereka. Dan dikatakan setelah utangnya dihapus, Yesus bertanya, siapa yang paling mengasihi si pemilik uang ini? Dan Simon tentu dengan akal sehat dia mengatakan, ya tentu yang paling banyak dong yang akan mengasihi si pemilik uang itu. Karena dia yang paling banyak berhutang. Dan Yesus berkata, tepat jawabanmu. Dan lalu kemudian Yesus berkata di dalam ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Wow, Yesus jelas sekali membuat Simon yang merasa dirinya benar, tetapi Yesus tahu bahwa justru sikap itu menghalangi Simon untuk menjadi seorang penyembah yang sejati, untuk bisa menikmati keintiman penyembahan dengan Yesus, menikmati waktu yang tersedia yang Yesus berikan kepada Simon. Sikap Simon lebih tertarik kepada hal-hal teologis dan mendiskusikan isu-isu di dalam kitab suci. Tidak salah dengan itu semua, tetapi hati-hati dengan sikap kita yang merasa saya tidak perlu yang begitu-begitu, terlalu emosional. Oh, saya perlu hal yang teologis, hal yang membuat intelektual saya kuat dengan pengetahuan firman. Akhirnya kita mengabaikan penyembahan kita, yang harusnya itulah panggilan kita yang utama, menjadi seorang penyembah dan menikmati keintiman kita, hubungan kita, relasi kita dengan Kristus. Penyembahan sejati adalah tersungkur di kaki juru selamat. Dalam penyembahan seperti ini, bisa saja air mata kita akan tercurah, mengalir deras karena sadar akan dosa kita yang begitu banyak. Lalu kemudian terjadi pertobatan, dan hati yang hancur ini membuat kemudian hati kita tuh penuh meluap dengan ucapan syukur. Dan dari ucapan syukur itulah bangkitlah penyembahan, berubah menjadi satu kegairahan untuk kita bisa menyembah Tuhan. Pelajaran penting dari kisah ini adalah bukan hanya tindakan yang kita lakukan, tetapi sikap di balik tindakan itu adalah penyembahan kita. Seringkali saya sudah melakukan ini, saya sudah begini, saya sudah angkat tangan, saya sudah tepuk tangan, saya sudah nyembah, saya sudah tersungkur. Itu tindakan. Dan tindakan ini bukan yang membuat penyembahan, tapi bagaimana sikap kita yang menghasilkan tindakan itu. Apa yang membuat kita mengangkat tangan? Apakah karena disuruh oleh pemimpin pujian? Apakah karena kita nggak enak dengan orang kiri kanan, lalu kita melakukan apa yang diminta? Atau kita tidak peduli lagi dengan kiri kanan kita. Kita meresponi apa yang ada dalam hati kita kepada Kristus. Penyembahan sejati dihasilkan dari sikap yang melatar belakangi tindakan penyembahan kita. Ingatlah selalu bagaimana Kristus menemukan kita di dalam keberdosaan kita. Lalu dia mengampuni kita. Sehingga kemudian hati kita ini meluap dengan ucapan syukur. Dan kemudian menuntun kita kepada penyembahan yang sejati. Dia telah menjadikan kita untuk penyembahan. Dan dia telah membentuk kita menjadi seorang penyembah yang benar. Yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ingatlah dari mana kita berasal sebelum kita bertemu dengan Kristus Yesus, sebelum kita dibenarkan oleh Dia. Dan inilah kiranya menjadi motivasi kita, sahabat sekalian, untuk membangkitkan kegairahan dalam penyembahan. Jadi sekalipun tidak ada lagu yang kelihatannya membangkitkan semangat kita,
Coba pikirkan saja betapa dulu saya berdosa. Dan yang menyelamatkan kita itu bukan saya. Jadi sebenarnya ya, kalau ada pertanyaan dari malaikat di surga, apa yang membuat kamu layak masuk surga? Kalau kita bilang, saya begini, saya sudah benar, saya sudah begini, kita salah alamat. Kita pasti tidak akan bisa masuk. Tetapi, kalau kita mengatakan, Dia yang disalibkan itu yang membuat aku bisa masuk ke dalam surga yang mulia ini. Dia yang telah menyelamatkan aku. Dia yang telah membenarkan aku. Dia yang disalib itu, Kristus itu yang telah mengundang aku untuk masuk ke dalam surga mulia ini. Maka kita akan sungguh mengerti arti dari seorang penyembah yang intim dengan Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, aku bersyukur Yesus telah menemukanku, menyelamatkanku, sehingga aku menjadi seorang yang dibenarkan. Tolonglah aku untuk senantiasa mengingat akan hal ini, sehingga hatiku akan terus meluap dengan ucapan syukur yang membangkitkan semangat penyembahan di dalam diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.